Yang ketiga tuh BBJSTK, ini saya taruh dalam satu kategori sendiri karena dia super gede. Cuma udah mungkin 4 tahun terakhir dia absen gini kan, dia mengatakan jenuh dengan saham. Yang keempat ini juga penting adalah bandar. Dan yang kelima tuh retail traders. Jadi 5 ini. Nah, setiap kali muncul sebuah berita atau sebuah perkembangan, itu kita harus tanya 5 kelas investor ini akan bereaksi seperti apa gitu. Dan kira-kira siapa yang akan di atas angin gitu, siapa yang punya lebih banyak duit gini kan. Karena at the end of the day, pergerakan harga di pasar bursa itu kan demand and supply, orang jual beli gini kan. Jadi kalau duitnya yang lagi ngejar mau beli itu lebih besar, ya harganya naik. Kalau duitnya yang lagi ngejar mau jual itu lebih besar, ya harganya turun gini. Jadi dalam semua berita-berita seperti itu, kenapa saya katakan seperti ini? Karena kadang-kadang kalau kita terlalu terpana, misalnya kita fundamental investor gini, saya cuma ingin ngomong soal fundamental tema doang gini, saya cuma hanya ingin memperhatikan fundamentalnya. Nah, kalau pas misalnya ini perusahaannya sendiri fundamentalnya bagus, tapi misalnya makronya jelek, investor asingnya jualan seperti orang gila, yang nggak peduli itu perusahaan sebagus apa, harganya akan melorot juga, gitu kan? Hal yang sama juga kalau misalnya dulu BBJSTK lagi potong-potong ini. Jadi itu pendapat pribadi saya sih. Saya akan melihat dan kemudian untuk masing-masing saham, ada saham yang populer, misalnya nih kalau kita ngomong bank ya, BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, BBTN dan lain-lain yang konvensional, itu adalah favoritnya investor asing. Atau Telkom atau Astra International gini. Jadi kalau waktu investor asingnya lagi masuk, ya saham-saham itu yang naik. Tapi kalau investor asingnya memutuskan dia nggak suka Indonesia, tiba-tiba dia hancur gini kan. Teman-teman perhatiin aja gitu sewaktu 1 minggu setelah liburan lebaran yang lalu gitu. Sewaktu itu kenapa saya tidak khawatir? Marketnya turun, tapi saya sama sekali nggak concern, nggak panik sama sekali. Kenapa? Karena selama Bursa Efek Indonesia tuh libur 1 minggu plus 1 hari, itu pasarnya di Amerika turun terus tuh setiap hari. Jadi sebetulnya psikologinya investor asing pingin jual gini, tapi dia nggak bisa jualan. Jadi begitu marketnya buka, buang dia ajar sama dia ini. Dan karena size-nya besar sekali, ya mungkin makan berhari-hari gitu untuk menyelesaikan mengeksekusi order jual dia gitu kan. Tapi setelah selesai marketnya naik ini ya. Jadi itu yang saya anjurkan untuk teman-teman sih, perhatikan siapa yang lagi jualan, siapa yang lagi beli, kira-kira siapa yang lebih di atas angin. Mungkin jawaban pendeknya begitu ya. Jadi kalau misalnya ada bad news, tetap kita lihat dulu sellernya gitu ya? Betul. Karena ada orang yang nggak peduli berita buruk yang itu, mungkin untuk kelas investor itu sama sekali nggak peduli dia. Mungkin ini juga kali ya, fundamental juga ya kali ya. Fundamentalnya kalau strong mungkin. Ya, fundamental itu penting. Cuma fundamental itu biasanya menang di jangka panjang gitu kan. Di jangka panjang. Jadi contohnya yang gampang nih, saya negatif tentang Goto gitu. Karena untuk saya fundamentalnya sangat jelek. Tapi itu mungkin baru akan betul-betul terbukti di jangka panjang. Nanti kalau udah 2-3 tahun dari sekarang, dia udah habis duit cash gitu kan, terus balik lagi mau right issue, nggak ada yang mau subscribe. Nah itu baru betul-betul dia mendekati nol harga sahamnya. Tapi kalau sekarang orang lagi tenang-tenang, lagi happy-happy, ya siapa yang peduli gitu. Contohnya hasil kuartal 1 keluar gini, net loss-nya, kerugian dia naik 3 kali lipat gitu kan, siapa yang peduli? Jadi kadang-kadang fundamental tuh akhirnya benar, tapi di jangka panjang dia baru akhirnya benar. Baru terbukti, perlu waktu untuk membuktikan itu ya, kira-kira begitu ya. Oke, menarik. Kemudian ini juga ada pertanyaan ya. Thank you penjelasannya Pak, sangat bermanfaat buat trader seperti saya. Mau tanya pendapat Bapak tentang statistik yang mengatakan kalau sebagian besar active fund di US itu kalah dengan index fund dalam jangka panjang. Misalnya di Indonesia belum terlihat ya, indeks fund di kita ini malah sering kalah dengan IHSG sendiri. Menurut Pak John itu apakah karena apa, dan apakah tren indeks fund ini juga akan berkembang di Indonesia? Terima kasih, ini pertanyaan yang sophisticated. Betul. Jadi kalau teman-teman ini bukan opini ya, ini fakta. Faktanya kalau kita ngomong pasar Amerika, manajer investasi yang aktif itu sebetulnya
nggak terlalu banyak yang berhasil mengalahkan indeks gitu. Jadi banyak sekali riset tentang ini, teman-teman bisa pergi ke websitenya Morningstar atau banyak yang lain, dan dia bisa bedakan gitu kan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun dan seterusnya. Itu prosentasenya manajer investasi aktif yang berhasil mengalahkan indeks itu selalu kecil gitu, jauh di bawah 50%. Dan satu masalah yang lain tentang aktif nggak terlalu perform itu seringkali kalau kita melihat, oke, misalnya 15% nih, siapa sih 15% yang perform gitu? Karena masalahnya setiap tahun yang masuk dalam kategori 15% ini ganti-ganti gitu. Jadi di seluruh Amerika ada sekian, saya nggak tahu berapa ribu manajer investasi, itu hanya segelintir, betul-betul hanya segelintir, mungkin nggak lebih dari 12. Yang setiap tahun dia ajak selalu outperform, tapi dia ada. Mereka exist gitu, mereka ada. Cuma nggak banyak gitu, dari total jumlah manajer investasi mereka nggak banyak. Nah, jadi biasanya untuk pasar Amerika yang sangat efisien ya, itu banyak orang mengatakan kalau kita susah untuk milih siapa yang manajer investasi yang jago, ya udah kita beli indeksnya aja kan. Indeksnya juga nggak jelek loh. Benar. Itu tadi seperti kita lihat Nasdaq 100 itu rata-rata per tahun 15% loh naiknya, 15,6% gitu kan. Nggak jelek sama sekali, nggak jelek gitu. Jadi nggak usah bingung ini kalau nggak bisa memilih manajer investasi yang mana. Tapi sebetulnya kalau mau kita bisa melihat siapa segelintir yang sukses. Nah, soal indeks ETF di Indonesia kurang perform, yang saya ingin sampaikan dari 2018 yang maaf Friendly, boleh tampilkan slide-nya yang lagi nggak ya? Atau Friendly-nya udah nggak ada nih? Ya baik, slide 14 ya kalau nggak salah. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan yang warna biru dulu, itu IHSG ya. Nah, dia, ini kalau kita agak ke belakang dikit, peak-nya itu di Februari 2018. Saya lupa 6.000 sekian waktu itu. Setelah itu kan dia turun, dan nggak break even lagi ke level itu, sampai sekitar September atau Oktober tahun lalu gitu. Jadi 3 tahun, 9 bulan atau gimana gitu, hanya untuk sekedar dia break even. Nah, di saat-saat yang seperti ini, di waktu indeksnya tuh sangat-sangat tidak perform, maka memang sebetulnya banyak, salah satu kesulitan untuk indeks ETF ya di Indonesia, IHSG itu isinya kan 600 sekian saham ya. Jadi nggak praktis gitu untuk ETF itu pegang 600 sekian saham gitu. Jadi biasanya dia pegang hanya 30 atau 40 saham. Dan dia usahakan, dengan analisa statistik, dia usahakan 30-40 saham itu mewakili yang 600 sekian saham di IHSG. Nah, ada yang sukses, ada yang nggak sukses gitu. Itu kurang lebih jawabannya di situ. Di samping juga pas marketnya lagi turun seperti ini, maka banyak saham yang kelakuannya beda-beda. Jadi maaf, kelakuan saham sewaktu market lagi bull rally dengan kelakuan saham waktu market itu lagi bear itu beda gitu. Jadi kalau analisa logaritma dia yang berlaku bagus untuk bull market diterapkan sewaktu marketnya bear, ya dia nggak terlalu sukses. Mungkin jawabannya itu ya. Oke. Nah, kemudian ini ada lagi. Oh ya, ini ada yang nanya tadi aku. Makro Indonesia bagaimana, Pak John? Oke, ini jawaban singkat aja karena membutuhkan satu jam untuk bahas makro outlook. Singkat aja, kita bullish baik untuk saham maupun bond saat ini. Alasannya pertama, karena harga komoditas lagi gila gitu kan. Dan itu didrive oleh perang Rusia-Ukraine. Jadi pertanyaan untuk kita adalah apakah perang Rusia-Ukraine itu akan cepat berakhir? Dalam pendapat saya tidak. Mungkin 6 bulan pun juga belum berakhir. Jadi selama perang Rusia-Ukraine itu masih berlanjut, ya harga-harga komoditas tetap aja tinggi itu. Itu yang membuat trade surplusnya Indonesia rekor ini kan, luar biasa besar sepanjang sejarah Indonesia gitu. Itu juga yang membuat rupiahnya sangat sakti. Jadi kalau seperti Japanese Yen misalnya, Japanese Yen itu sekarang turun anjlok sekali terhadap US dollar terendah dalam 20 tahun tuh gitu. Indonesia turun, rupiah turun tapi turunnya minim. Jadi itu yang membuat inflasinya Indonesia sangat rendah ini, hanya 3,5% di saat negara-negara barat 7-8-9% inflasinya. Ini pertanyaan saya adalah satu itu aja, apakah
perangnya Rusia Ukraine akan cepat selesai. Kalau tidak, artinya positif untuk IHSG. Nah, faktor negatifnya adalah Cina. Karena tadinya Xi Jinping ini punya kebijakan zero COVID gini kan. Pokoknya kalau 2-3 orang kena COVID, satu kota dia lockdown gini. Jadi sewaktu udah 2 bulan Shanghai di lockdown gini kan. Jadi kalau dia lakukan itu ya dengan sendirinya ekonominya Cina kan susah sekali gitu ya. Itu yang bisa membahayakan harga komoditas gitu, karena ekonomi Cina itu nomor 2 terbesar di dunia dan dia pembeli komoditas yang terbesar di dunia gini. Jadi kalau ekonomi dia melorot, dengan sendirinya demand untuk komoditas akan melorot, itu akan membuat harga-harga komoditas juga turun sehingga trade surplus kita bisa menjadi trade deficit. Nah, untungnya tampaknya beberapa seminggu terakhir ini kebijakan pemerintah Cina itu mulai berubah. Saya rasa banyak rakyatnya yang berontak ya, orang nggak suka gini kan dikurung terus berbulan-bulan. Dan antara Xi Jinping dan Perdana Menterinya Li Keqiang ini kan kelihatannya ada beda pendapat. Perdana Menterinya jauh lebih mementingkan ekonomi, sehingga banyak kota seperti Shanghai, Beijing dan lain-lain itu mulai diperlunak. Nah, jadi kalau seandainya itu yang berlanjut, maka ekonominya Cina paling nggak bertahan lah. Kalaupun dia targetnya pemerintah Cina growth-nya 5,5% ya untuk tahun ini. Nggak ada ekonom yang merasa dia bisa mencapai. Tapi asalkan dia jangan resesi gitu aja deh, itu udah oke untuk kita sih. Nah, jadi karena dari sisi makronya itu semua sangat menguntungkan, maka waktu kita melihat earnings-nya perusahaan-perusahaan di IHSG sendiri sangat bagus akhir-akhir ini, secara umum ya. Jadi itu juga sangat mendukung untuk IHSG kita. Nah, untuk bonds, tadinya ya, kalau kita melihat bonds-nya Amerika, itu berdarah-darah luar biasa loh. Karena apa? Karena The Fed mengatakan saya akan naikin suku bunga ini kan. Jadi kalau teman-teman tahu, yield-nya bonds itu berbanding terbalik dengan harga bonds gini kan. Nah, bond yield itu harus kompetitif terhadap suku bunga acuan dari bank sentral gitu. Nah, jadi kalau suku bunga acuannya mau naik dengan sendirinya bond yield-nya akan naik, artinya harga bondnya akan anjlok. Sewaktu itu terjadi, harga bondnya Indonesia juga turun drastis gini kan. Jadi kalau kita lihat bond yield-nya yang pemerintah Indonesia punya bond yang 10 tahun yang tadinya masih 6,5 itu sempat naik sampai 7,4-an kalau nggak salah. Nah, beberapa minggu terakhir juga tiba-tiba muncul beberapa perkembangan di mana diindikasikan The Fed-nya mulai akan melunak gitu. Kelihatan bahwa efek dari kenaikan interest rate dia itu mungkin sangat negatif untuk ekonominya Amerika. Jadi kalau teman-teman mendengarkan, bisa ke YouTube mendengarkan JP Diamond misalnya, ini CEO-nya JP Morgan ini kan, dia bilang wah ekonomi Amerika bakal diterpa resesi berat gitu dan sebagainya. Alasan utamanya karena The Fed naikin suku bunga itu gitu. Nah, jadi rupanya The Fed mulai memperhatikan hal ini. Bulan Juni-Juli yang depan kemungkinan waktu Board of Governors The Fed meeting itu tetap naik 50 basis, tapi setelah itu mungkin sudah berhenti. Nah, dari perkembangan itu, maka harga-harga bond di Amerika recover semua gini. Bond yield-nya yang tadinya sempat 3,1 ya 10 tahun ya, sempat 3,1 sekian itu turun udah tinggal 2,7-an sekarang. Jadi itu juga sangat positif untuk bonds-nya Indonesia sendiri. Jadi itu alasan saya untuk kita di Pinnacle bullish baik di saham maupun bonds. Oke, thank you. Nah, tadi kan ada ngomongin dikit mengenai komoditas ya. Kira-kira menurut Pak John, komoditas apa sih yang paling bullish? Apakah itu nikel? Apakah CPO termasuk? Karena kebetulan tadi ada yang nanya juga nih, view on CPO gimana nih? Nah, mungkin bisa share dikit nih. Ya, khusus untuk CPO itu sebetulnya kalau dilepas bebas terserah pasar mau kemana gini kan, ya sebetulnya sangat bullish. Tapi kan pemerintah Indonesia kan suka campur tangan gini kan. Jadi seperti teman-teman tahu yang lalu kan di ban nggak boleh ekspor sebagainya gini. Sebagai investor yang profesional, kita lebih suka portfolio approach ya. Jadi jangan seperti saya katakan tadi, sewaktu kita melakukan position sizing, kita juga harus mengingat bukan hanya sekedar per saham loh. Kalau kita semua misalnya kita beli 20 saham tapi semuanya saham cold ini, ya sebetulnya itu sama aja kita taruh dalam satu basket ini kan. Meskipun dipecah-pecah 20 saham gitu. Jadi untuk saya, apakah itu mau batu bara, apakah mau emas, apakah mau nikel, apakah mau perkebunan dan lain-lain, atau timah dan sebagainya, sebaiknya di spread. Itu our own preference gitu.
Di spread maksudnya Jadi oke, ngomong jujur nih, beberapa fund kita itu momentum fund ya. Jadi kita sebetulnya temanya gini, kita nggak ngelihat apa saham ini saham susu atau saham Indomie atau apa, kita nggak ngelihat itu, kita melihat momentum pergerakan harga sahamnya gitu. Nah, dari hasil menerapkan seperti itu, waktu saya lihat portfolio hasilnya ya, itu tersebar. Kita ada saham nikel, kita ada saham batu bara, kita ada saham minyak, kita ada saham emas, kita ada saham timah dan sebagainya. Oh, I see. Oke. Menarik. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Jim. View globally untuk emerging market khususnya Indonesia bagaimana? Tadi udah sih ya sebenarnya. Tapi mungkin globally emerging marketnya belum kali ya. Terus pendapat Bapak tentang pembobotan sektor tech yang lebih diprioritaskan ke IHSG saat ini bagaimana? Mungkin view global emerging market, kemudian view Pak John tentang sektor tech yang diprioritaskan ke IHSG. Oke, saya untuk yang pertama soal emerging market, saya share view-nya dari sisinya global investor ya. Karena di Singapura saya ada beberapa teman yang dulunya klien sewaktu saya masih di sell side broker, sekarang menjadi teman gitu kan, mereka mengelola beberapa global funds. Jadi emerging market itu sudah mungkin 4-5 tahun terakhir itu suffer sekali gitu. Karena alasannya dulu investor Amerika atau investor Eropa, alasannya mereka pertama kali pergi untuk ikut invest di emerging market karena mereka merasa satu, korelasinya kecil dengan pasar Amerika. Jadi dia selalu mencari, dia ingin diversifikasi risiko dia gini kan. Dia ingin mencari aset kelas apa yang korelasinya itu kecil dengan saham Amerika atau saham Eropa. Itu tadinya emerging market. Dan yang kedua, dia juga cari emerging market yang performanya bagus gini kan. Nah dulunya kalau teman-teman ingat kita ngomong 3-4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, itu indeks tech-nya Cina luar biasa gila gini kan. Saya nggak tahu berapa orang yang super kaya dari Alibaba atau Tencent dan lain-lain gini. Nah 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir cerita tuh sudah hancur gini. Satu, ternyata korelasinya tinggi, waktu marketnya Amerika turun ya dia ikut turun gini kan. Jadi nggak ada gunanya kalau tujuannya untuk diversifikasi risiko. Dan kedua, returnnya juga hancur, sebagian karena kelakuannya pemerintah Cina sendiri ya. Tiba-tiba sektor teknologinya diajar ini kan. Jack Ma-nya mau dirumorin, mau dipenjara dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan teknologinya nggak diizinkan ini dan itu dan seterusnya gini kan. Di samping juga ada sengketa sengit dengan SEC-nya Amerika sih. Soal saham-saham Cina yang terdaftar di bursa Amerika. Jadi kalau kita ngomong emerging market secara total ya, itu sebetulnya mungkin 3-4 tahun terakhir not doing well. Kalau kita ngomong soal fund flow, itu lebih banyak flow-nya keluar daripada masuk sih sebetulnya. Dengan 1-2 exception. Jadi misalnya India itu pasar yang masih sangat populer untuk investor asing. Nah Indonesia itu hanya akhir-akhir ini, beberapa minggu terakhir ini menjadi populer juga gitu. Tadinya sejak 2018 nggak populer lagi. Jadi itu jawabannya untuk emerging market. Nah pertanyaan kedua yang soal bagaimana mereview ini kan peranan sektor teknologi di IHSG gitu. Nah ini pentingnya mengikuti nasihat Michael Corleone tadi gitu. Never hate your enemy gitu kan. Saya sebetulnya pribadi nggak terlalu suka dengan sektor teknologi Indonesia gini. Kalau teman-teman mau, nanti saya share satu artikel ke Rita, mungkin Rita bisa bagikan melalui WA atau gimana. CEO-nya Northstar ya, hedge fund yang bukan hedge fund, VC, venture capital yang tadinya invest di Gojek sebelum dia merger dengan Tokopedia. CEO-nya tuh cerita gitu, waktu pertama kali dia invest di Gojek, Nadiem Makarim kan pendirinya, foundernya, dia tanya ke Nadiem perlu berapa gini, tadinya bilang $2 juta cukup sih, nanti setelah $2 juta akan untung ini kan. Kaget sih itu Waluyonya itu, yang bener masa $2 juta cukup, oh iya percaya saya deh gini kan. Ya udah dia invest gitu $2 juta. Nah sekarang sekian tahun kemudian dia bilang setelah disiram suntikan modal miliaran dolar, bukan cuma $2 juta, sampai hari ini juga nggak profitable juga gitu kan. Poin saya itu seperti ini,
sektor teknologinya Indonesia itu bukan inovatif sektor. Dia produk-produknya itu bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang betul-betul menggoncangkan dunia gini kan. Online retail gini kan, seperti Tokopedia itu kan udah ratusan perusahaan lain yang juga melakukan online retail gini kan. Dan teman-teman bisa melihat harga sahamnya Shopee gitu. Shopee ini ya, anak perusahaannya Sea Limited yang sudah masuk bursa gini kan. Lihat aja harga sahamnya Sea Limited seperti apa gitu kan. Atau Gojek, ya lihat aja harga sahamnya Grab juga udah masuk bursa di Singapura. Lihat aja harga sahamnya seperti apa gitu kan. Jadi yang dilakukan oleh banyak perusahaan teknologi di Indonesia itu bukan inovatif konsep gitu. Jadi ini akan sangat berbeda misalnya kalau seperti di Amerika gini, ada yang fokusnya robotics, atau yang seperti dilakukan oleh Elon Musk gini kan, autonomously driving vehicle gini, mobil jalan sendiri nggak perlu sopir dan sebagainya gitu kan. Nah itu adalah teknologi-teknologi yang betul-betul breakthrough. Kalau seandainya mereka sukses, maka growth-nya akan luar biasa sekali gitu. Nah sektor tech-nya Indonesia itu sesuatu yang sudah dilakukan 10, 15, 20 tahun yang lalu gitu. Jadi untuk saya sebetulnya ya tech, tapi bukan tech yang exciting. Nah itu pendapat saya dari sisi fundamental. Tapi seperti dikatakan oleh Michael Corleone gitu kan, never hate your enemies. Kalau dalam kenyataannya misalnya kita dalam momentum fund, kalau misalnya harga sahamnya naik ya akan kita ambil. Bukan karena kita percaya fundamentalnya ya, tetapi sewaktu dia mau jatuh ya akan kita buang gitu. Jadi mungkin secara garis besar itu. Cuma yang perlu teman-teman ingat, karena sekarang GoTo itu 10% dari IHSG, maka IHSG-nya akan jauh lebih volatile dari yang dulu-dulu gitu kan. Saham GoTo ini dengan mudah, ARB dengan mudah juga setiap hari bisa naik 11-15% gitu. Jadi itu akan membuat IHSG-nya akan jauh lebih volatile dibanding masa-masa lalu. Ya emang agak jadi dilema juga ya. Kayak kemarin regionalnya merah, tapi ternyata kita hijau. Jadi agak bingung, kita juga bingung nih mesti gimana nih. Mau kita jual tapi indeksnya kelihatannya kuat, tapi regional udah merah-merah selama satu saham ini masih bertahan. Istilahnya dia saat ini adalah penyelamat indeks nih saat ini. Betul. Nah tapi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, betul karena alokasi bobotnya GoTo di IHSG sangat besar gitu kan. Tapi sebetulnya banyak saham momentum yang lain yang juga perform. Dan untuk saya kalau kita ngomong soal fundamental, ya meskipun agak berbau-bau saham gorengan ya, mungkin fundamentalnya beberapa yang lain itu sebetulnya mungkin lebih bagus daripada GoTo gitu loh. Cuma bobot mereka di IHSG kecil. Untuk teman-teman yang retail trader yang nggak perlu terlalu memperhatikan bahwa saya ingin outperform IHSG gitu kan. Nah yang penting cuan kan. Nah jadi untuk saya justru saham-saham yang seperti itu mungkin lebih meyakinkan untuk dipegang dalam pendapat saya ya. Oke. Jadi kalau misalnya market kayak sekarang menurut Pak John ini second liner itu kan ini sekarang market volatile kan, ya kan? Kalau marketnya volatile kan biasa pasti saham-saham besar itu kadang bisa turun jauh, gimana begitu jauh ada investor yang akan masuk atau fund yang masuk. Nah saham kecil ini bakalan lebih volatile lagi, lebih sering ARB. Kira-kira gimana nih kalau second liner?